sepeda motor, mobil, rumah, tanah. Senyampang itu masih kita pakai, kita butuhkan memang, itu tidak terhitung. Tetapi apabila punya rumah yang dikontrak-kontrakkan, punya tanah yang dikaplingkan atau disewakan, punya kendaraan yang diojekkan misalkan, baru itu menjadi objek zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun ataupun yang ada di mana saja saat ini, mudah-mudahan tetap Allah memberikan limpahan nikmat dan kita syukuri itu, sehingga kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dan keberkahan yang besar dari sebab kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta sudah mulai diwajibkan keluarkan zakat apabila sudah memenuhi nisab dan haul. Nisab itu adalah ukuran minimal, itu senilai 86 gram emas. Nggak tahu jumlahnya berapa ya. Kalau hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 17 Muharram ini, dihitung bulan Hijriah, Pak. Hitungannya bukan Masehi. Tanggal 17 Muharram hartanya terhitung sudah memenuhi 86 gram emas. Nanti dihitung lagi ketika 17 Muharram tahun 1446 Masehi, Hijriah. Sekarang kan 445 ya, 5. Setahun dihitung hartanya. Kalau tetap atau bahkan lebih, maka terkena wajib zakat mal 2,5%. Ustadz, kalau saya dapat gaji setiap bulan gimana? Gaji tiap bulan itu dikumpulkan atau dikonsumsi, kemudian ditabung sebagian. Kalau tabungannya ini sudah mencapai 86 gram emas, baru masuk nisab, dan itu ditunggu haul 1 tahun. Jadi kalau mengeluarkan harta setiap kali dapat gaji, mengeluarkan harta setiap kali dapat pembayaran penjualan, itu tidak ada zakatnya. Kalaupun mengeluarkan itu statusnya sedekah. Jadi tidak rancu, Pak. Pegawai negeri atau pegawai tidak negeri yang dapat tiap bulan itu tidak ada zakatnya. Kalaupun mengeluarkan, hitungannya sedekah saja, artinya tidak wajib. Kalau harta itu gaji, dapat keuntungan, dapat apa? Kalau hartanya sudah nyisih, jadi tabungan,
itulah yang akan dihitung sebagai zakat mal. Ini banyak yang salah, yang gagal paham. Dikiranya gaji bulanan itu ada zakatnya. Oh ini Ustaz, dikonversi dengan zakat pertanian. Zakat pertanian. Kalau pertanian itu memang setiap kali panen, apakah panennya setahun 2 kali, setahun 1 kali maupun setahun 3 kali, setiap panen memang wajib dikeluarkan zakat. Kalau pembiayaan ngerawat tanaman itu pakai modal, pakai biaya pengairan obatnya, itu zakatnya hanya 5%. Tapi kalau pure, murni, tidak ada pembiayaan, air gratis, obat-obat gratis, tidak pakai obat juga sudah bisa panen, maka 10%. Lah sekarang ini macam-macam dikonversi seperti itu. Padahal di zaman Nabi SAW juga ada profesi, Pak, profesi yang mendatangkan gaji bulanan. Tetapi toh di zaman Nabi tidak ada yang namanya zakat gaji, tidak ada. Nah sekarang ini ngadi-ngadi, dikonversi di pemikiran, diolah dengan dikiaskan dengan gaji dengan pertanian. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Padahal profesi itu di zaman Nabi juga sudah ada. Kalau yang seperti itu dibenarkan, tentunya Nabi dan para sahabat menjalankan lebih dulu. Karena di saat itu pun juga ada pegawai, ada orang-orang bekerja yang dibayar. Toh tidak ada namanya zakat gaji. Terus gimana yang sudah kita keluarkan selama ini Ustaz? Iya jadi sedekah, nggak masalah. Bapak, ibu dapat gaji, bersyukur, mengeluarkan sedekah. Tapi itu bukan satu kewajiban yang kalau tidak ditunaikan berdosa, tidak. Ini yang di masyarakat harus kita luruskan. Kita luruskan. Bukan melarang orang berzakat, siapa yang melarang orang berzakat? Tapi harus duduk pada permasalahan yang sebenarnya. Perantara, kalau dalam istilah Arab itu samsyarah, itu perantara. Itu boleh asalkan kita sebatas menawarkan dan harga memang dari sana, itu harga memang dari sana. Kita tidak boleh menjual lebih tinggi dari yang ditetapkan. Nah nanti kita mendapatkan komisi, itu boleh mendapatkan ujroh atau upah atau komisi, ditetapkan berapanya itu kesepakatan, itu boleh yang pertama. Jadi kalau milik orang lain, misalkan kayak tadi itu properti dari Ustadz Irfan, ya kita share, kita tawarkan harga dari sana, semua dari sana, itu manajemennya kita hubungkan kalau memang ada yang menawar begitu, bukan kita yang menjual seolah-olah milik kita. Ya, jadi itu ada sistem perantara atau samsara. Yang kedua, harta ini yang dizakati ini adalah harta yang sudah nyisih, Pak, yang sudah menjadi barang simpanan. Segala harta yang masih dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari ini tidak masuk harta zakat. Harta yang wajib dizakati, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, senyampang itu masih kita pakai, kita butuhkan memang, itu tidak terhitung. Tetapi apabila punya rumah yang dikontrak-kontrakkan, punya tanah yang dikaplingkan atau disewakan, punya kendaraan yang diojekkan misalkan, baru itu menjadi objek zakat. Ibu-ibu, perhiasan itu sekarang kembali ke niat. Karena banyak orang memakai perhiasan, kalau niatnya hanya untuk perhiasan, untuk mempercantik diri di depan suami, bukan untuk simpanan, itu tidak kena zakat, Bu. Tapi kalau niatnya sambil untuk nyelengi, Pak, gitu, punya cincin, punya emas untuk nyelengi lah, sambil untuk dipakai. Nah, kalau sudah ada niat untuk nyelengi tadi, untuk nabung, ini kalau sudah masuk jumlahnya wajib zakat. Ini kembali ke yang paham adalah hatinya masing-masing untuk emas, karena sudah jadi emas gitu. Karena fungsinya bisa perhiasan, bisa celengan atau bisa tabungan. Uang yang sudah nyisih, yang sudah jadi deposito atau pokoknya nyisih lah, jadi disimpan itu. Kalau yang masih dipakai sehari-hari, masih yang nyimpan. Kalau gaji itu kan dipakai sehari-hari. Ketika sudah nyisihkan nabung, ya sudah, itu akan jadi harta wajib
wajib zakat. Di dalam Islam tidak dikenal pajak, zakat. Kalau sudah dipajaki Ustaz gimana? Ya kalau sudah dipajaki, sudah dikasih sudah dipotong ini dan itu, kalau masih ada yang nyisih, itulah nanti ketika terakumulasi 86 gram emas dan bertahan 1 tahun, keluarkan zakat. Ngoten nggih Mas Fadli. Demikian ya Pak nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.